Wahyu 11 ayat 1 sampai 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada saksi-saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, ajarilah kami untuk mengerti apa yang kami baca ini ya Tuhan. Persiapkanlah hati kami, bukakanlah mata kami dan telinga kami ya Tuhan. Bentuklah kami dan kiranya kami boleh semakin kagum akan Tuhan. Kagum akan kebenaran firman Tuhan. Kagum akan apa yang telah Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah melihat dua ayat yang pertama dari pasal 11. Hari ini sebelum saya membahas ayat yang ketiga, kita melihat sebentar lagi di ayat yang pertama dan yang kedua yang lalu, saudara. Karena di KU 1 itu yang minggu lalu ada sempat sedikit yang saya nggak jelaskan, tapi saya langsung ambilkan kesimpulannya. Di KU 2 saya lebih jelaskan. Berharap saudara yang kemarin minggu lalu ikut KU 1 bisa mengerti juga apa yang, jadi mungkin kalau ada lompatan, setidaknya saudara tahu, oh ini sebenarnya nggak lompat gitu ya. Kenapa saya punya kesimpulan seperti itu gitu ya. Nah saudara, minggu lalu kita sudah melihat bahwa Yohanes itu diperintahkan untuk mengukur bait Allah. Mengukur mesbahnya dan mengukur orang yang beribadah di dalamnya. Dan itu adalah gereja yang sejati. Orang-orang percaya yang setia. Orang-orang yang dimateraikan dengan materai yang hidup. Diukur, artinya dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan selama masa penganiayaan di dunia ini. Dan kemudian setelah saya khotbah di KU 1, kemudian ada yang bertanya kepada saya, oh artinya apakah kita nggak mengalami kematian ya? Malaikat akan menjagai kita, kira-kira kayak gitu ya. Maka kita akan tidak menderita apapun di dalam pemberitaan firman Tuhan ini gitu ya. Kesaksian ya, ketika kita dalam dunia ini. Bukan seperti itu saudara. Bahkan kematian pun tidak akan membahayakan keselamatan mereka yang dalam proteksi Tuhan, yang telah Tuhan pagari saudara. Bahkan kematian pun tidak akan menakutkan dan membahayakan gerejanya. Bahkan saudara, ketika materai 6 ketika dibuka saudara, orang-orang yang tidak percaya, yang melawan Tuhan, dipaksa oleh Tuhan, mengaku bahwa siapakah Tuhan. Dan mereka kemudian lari akan murka Tuhan, begitu takutnya. Bahkan mereka mencari kematian, tetapi kematian itu gak bisa datang kepada mereka gitu ya. Mereka lebih pilih mati daripada Tuhan ada pada dekat mereka. Daripada mereka ketemu dengan Tuhan, mereka lebih pilih mati. Tapi mereka tidak mendapatkannya dikatakan ya. Dan ini suatu pergumulan jiwa kan ya. Saudara ketika mengalami pergumulan hidup kan ya. Saudara ketika ketemu berbentur dengan kehidupan yang paling bawah dalam hidup saudara. Saudara pengen mati kan ya. Tapi dikatakan ada orang yang pengen mati tapi gak bisa mati. Berbagai pun alasannya ya. Tapi orang-orang ini kemudian ketika dia pilih mati, tetapi dia takut, saudara. Lebih takut lagi adalah kalau mereka ketemu Tuhan. Dan ini adalah suatu masalah ya. Berbeda dengan gereja sejati yang di dalam bait Allah, yang diukur, dilindungi, diproteksi. Bahkan kematian pun tidak akan membahayakan keselamatan mereka. Saudara, pelataran yang di luar yang kemudian dikatakan ya, Yohanes kamu jangan ukur bagian luar. Itu adalah gereja palsu yang terdiri dari orang-orang Kristen nominal. Kristen KTP. Tidak diukur artinya tidak berada dalam perlindungan Tuhan. Orang yang mengaku beriman secara lahiriah saja. Bukan saja tidak dilindungi Tuhan karena tidak dimateraikan. Mereka bahkan bergabung dengan dunia untuk menganiaya umat Tuhan yang sejati.
selama berapa? 42 bulan. 42 bulan dikepung. Atau 3,5 tahun. Atau berapa hari? 1260 hari. Atau satu masa, dua masa, setengah masa. Ya. Satu masa, dua masa, setengah masa. Jadi 3,5 masa. Artinya 3,5 tahun. Saudara sudah tahu ini, saudara baca kembali perjanjian lama, baca kembali perjanjian baru, baca ini setelah ini wahyunya, maka saudara akan mengerti ini maksudnya apa. Nah, saudara, selama 42 bulan ini, sebagaimana ada yang di dalam Daniel dan Wahyu, saudara, bangsa-bangsa akan menginjak-injak gereja. Dan sebagaimana saya jelaskan di KU2, saya belum jelaskan di KU1, mari kita buka Daniel 9 ayat ke-26. Daniel 9 ayat ke-26. Ini kan setelah Daniel ngelihat nih, menurut kitab Yeremia sudah mau sampai 70 tahun ini. Tetapi saya lihat kok nggak ada ya orang Yahudi yang bertobat. Kok kayaknya nggak ada kebangunan yang Tuhan adakan. Harusnya ini mereka sudah mulai bersiap untuk kembali ke Yerusalem, tetapi nggak ada pergerakan sama sekali. Daniel berdoa, Daniel menangis, Daniel berpuasa, dan Tuhan menjawab dengan mengutus Gabriel. Gabriel datang memberikan penglihatan kepada Daniel, memberikan di dalam penglihatan ini ya. Dan ini perkataan Daniel ayat yang ke-25, 26, 27 juga ya. Ayat 26 ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan. Jadi 62 kali 7 itu bukan 70 kali 7. 70 kali 7 itu adalah kesudahan. Ngerti ya? 70 kali 7 itu kesempurnaan. Di mana Tuhan menghapuskan segala dosa. Tuhan mendatangkan keadilan. Semuanya itu bicara selesai gitu ya. Tetapi 62 kali 7. Jadi sebelumnya gitu ya. Akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Bicara pada puncaknya, bicara Kristus ya. Maka datanglah rakyat. Seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, terus kemudian apa? Ada air bah. Dan waktu di KU1 saya langsung menjelaskan ya. Bahwa ini Yerusalem, kota bait suci. Itu bagaikan kena air bah. Kalau baca bahasa Indonesia, saudara akan mendapatkan bahwa raja itu akan binasa kena air bah. Begitu kan ya? Ya betul kan bahasa Indonesianya ya. Saudara kalau baca bahasa Inggris ya enggak gitu ya. Memang ini ada kesulitan di dalam baca ya. Tapi ini saudara bicara bahwa Yerusalem, bait suci ini akan dihabiskan oleh tentara Romawi dengan begitu cepatnya. Bahkan orang Yahudi nggak siap. Nggak siap ya. Nggak bisa untuk mengelawan mereka gitu. Dengan begitu cepatnya air bah menghantam mereka. Dan hancur bait suci itu. Dari batu satu batu nggak ada yang bertumpukan. Turun semua. Sebagaimana nubuatan Tuhan Yesus. Jadi Gabriel sudah memberitakan hal ini kepada Daniel. Padahal ini jauh belum terjadi. Padahal Daniel sedang berdoa kiranya bait suci boleh didirikan kembali. Kemudian terjadi gak? Terjadi. Tapi Gabriel juga sudah memberitahukan bahwa bait suci yang didirikan ini akan diruntuhkan kembali. Melalui Gabriel. Kasih tahu ke Daniel. Dan kemudian ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Jadi gak mungkin lah kena air baru ada raja lagi gitu ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Berarti berapa lama? Berapa tahun? 7 tahun ya. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban 9 dan korban santapan. Pertengahan artinya berapa? 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun pertama, maka korban sudah tidak bisa dipersembahkan. Karena raja ini, memang betul, di tahun 70 orang Yahudi sudah tidak bisa mempersembahkan korban lagi. Karena bait suci dan Yerusalem dihabiskan bagikan air bah ini gitu ya. Dan kemudian, dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu ya. Jadi sudah nih 3,5 tahun dari awal dari 7 tahun. Nah lalu 3,5 tahun yang akhir bagian yang kedua. Saudara masih bisa ikuti? Bisa ya? 3,5 tahun yang kedua adalah masa dalam Wahyu 11 ayat 2 ini. Yaitu 42 bulan. Simbolik ya.
Jadi ini adalah kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua, yaitu masa Injil. Masa Injil atau New Aion, zaman yang baru. Jadi ada Aion yang lama, ada Aion yang baru. Dan Kristus datang mendatangkan kerajaan Allah adalah permulaan daripada Aion yang baru. Dalam bahasa Yunani saudara akan ketemu ini gitu ya. Dan inilah ada 3,5 tahun yang akhir. Itu adalah masa di mana Yohanes dan gereja pertama hidup. Dan itu adalah masa di mana kita hidup. Dan ketika Yohanes menuliskan hal ini, Yohanes sedang mempersiapkan gereja Tuhan. Apa yang akan mereka hadapi? Apa yang sedang mereka hadapi? Dan Yohanes memberikan mereka kekuatan. Kekuatan. Dan prinsip. Suatu masa 3,5 tahun di mana perlawanan yang kejam terhadap Kristus dan gerejanya terjadi. Dan ini situasi yang dihadapi oleh Yohanes dan gerejanya dan juga dihadapi oleh kita. Orang-orang yang percaya yang sejati juga di abad 21. Dan kemudian sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. 1, 2, 3 kita baca sekali lagi. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka berbuat sambil berkabung. Berapa? 1260 hari. Sama gak sama 42 bulan? Sama. Sama gak sama 3,5 tahun? Sama. Sama yang seperti masa itu? Sama. Ada sama, tetapi ada beda. Nanti saya akan jelaskan kemudian nih saudara. Saudara, ayat ketiga ini dimulai dengan kata dan. Ya, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Dan artinya adalah penglihatan ini yang dimulai di ayat 1 masih terus dilanjutkan bahkan sampai ayat yang ketiga. Dan saudara, gereja digambarkan dengan 2 orang saksi. Gereja digambarkan dengan 2 orang saksi. Saudara jangan baca ini secara literal. Dan kemudian saudara cari siapa ini ya orang yang dikatakan dalam kitab Wahyu yang akan datang ini. Maka saudara tidak akan menemukannya. Saudara tidak akan menemukannya. Karena kita nggak bisa baca literal. Karena ini adalah simbolik. Saudara baca surat-surat Paulus, saudara bisa baca literal. Walaupun ada literal, ada simbolik juga ya. Tetapi Yohanes banyak simbolik. Banyak simbolik. Gereja digambarkan dengan 2 orang saksi. Dan dengan kesaksian mereka menegakkan kebenaran. Gereja menegakkan kebenaran. Kenapa 2? Kenapa 2? Karena mereka adalah. Kenapa 2? Karena mereka adalah saksi. Siapa yang jawab itu ya? Oh, Feli ya. Betul. 1 orang bukan saksi. Saksi harus 2, 3 gitu ya. Jadi lebih daripada 1. Itu saksi. Dan saksi yang sah adalah sekali lagi bukan 1 tapi 2 atau 3 atau lebih. Saudara pernah gak dikunjungi oleh 2 orang yang datang ke rumah saudara dengan pamflet, dengan flyer yang begitu indahnya, begitu baik. Kertasnya padahal tipis, tapi tintanya begitu baik. Dia persiapkan gambarnya baik, tulisannya baik gitu ya. Terus mengatakan bahwa ada Jumat Agung, ada Paskah nih, ayo kita kumpul bersama gitu. Atau apa gitu ya. Terus boleh gak gitu, saya bisa menjelaskan nih mengenai ini Tuhan Yesus begitu ya. Karena 2 orang saksi, saya bukan bicara bahwa saksi Yehova ini adalah benar ya. Bukan saudara. Bukan. Tapi memang dia baca kan ya. Kita tahu bahwa saksi Yehova itu pendirinya sudah mengubah Alkitab artinya gitu ya di semau mereka gitu ya, nggak ikutin apa yang sebenarnya daripada Yunani gitu ya, bahkan diubah gitu ya dan memprediksi kedatangan Tuhan berapa kali sudah direvisi gitu ya. Seperti itu gitu ya. Tapi di Jepang adalah kedua terbesar saudara. Saksi Yehova. Sangat-sangat mayoritas. Saya bingung ya dan mungkin saya menangis ya kepada Tuhan. Tuhan, ini yang sesat-sesat di Jepang kok gede-gede ya? Yang sesat-sesat di Jepang itu gede-gede. Kenapa kok yang benar mereka gak mau dengerin? Yang sesat-sesat itu gede-gede banget nih. Kalau lihat tahun lalu data itu dari 1,9 juta orang Kristen kemudian yang di toko ini menjadi di seluruh Jepang ini menjadi 1,2 juta orang, 1/3 orang Kristen berkurang gitu ya. Kalau kita yang di luar Jepang mungkin kita dengar hal ini biasa-biasa saja. Kita yang tinggal di Jepang ini berkabung.
menangis, sedih, tapi berharap, bekerja. Itu yang kita lakukan, saudara. Inilah yang dilakukan oleh dua saksi yang adalah gereja Tuhan. Tuhan Yesus mengutus para murid. Dua-dua dari 72 orang murid-murid. Lukas 10 ayat 1. Mengutus murid dua-dua. Dua orang saksi. Itu bicara tentang gereja dalam panggilan penginjilannya. Dan ini adalah panggilan seluruh jemaat setiap orang Kristen. Bukan hanya satu pribadi. Enggak. Seluruh jemaat gereja Tuhan bersaksi. Saudara, ketika mata yang kelima dibuka, Yohanes melihat apa? Di hadapan tata Allah ada apa? Mesbah. Di bawah mesbah ada apa? Ada apa? Jiwa-jiwa yang mati martir. Kenapa mereka mati martir? Dikatakan karena mereka telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka berikan. Gereja bersaksi. William Hendriksen mengatakan saksi-saksi ini, berkenaan dengan ayat ini ya, melambangkan gereja yang militan, yang memberikan kesaksian. Saudara, Yohanes diberitahukan ya bahwa gereja akan bernubuat selama berapa hari? Ya, 1200. Saudara, suaranya keras nggak apa-apa ya. Saya yakin saudara nggak akan salah. Sudah ada di dalam Alkitab, kita udah ulangin berapa kali minggu lalu, sudah ada. Kencang aja nggak apa-apa ya. 1260 hari. Dikatakan, gereja akan bernubuat selama 1260 hari. Bernubuat dalam konteks ini adalah bukan bicara bahwa Tuhan menyampaikan kepada kita apa yang akan terjadi kemudian yang belum terjadi. Bukan. Dalam konteks ini adalah bernubuat, bicara menyatakan firman Allah. Menyampaikan Injil, yaitu siapakah Kristus. Dalam konteks ini, saudara. Ya. Bernubuat menyatakan firman Allah. Nah, saudara bingung gak ya? Kenapa kok di ayat 2 ini pakai 42 bulan? Di ayat yang ketiga kok pakai 1260 hari? Kenapa kok nggak disamakan? Apakah ini adalah variasi daripada Yohanes supaya tidak membosankan? Kenapa saudara? Saudara kalau baca Alkitab, ketika muncul bulan dan hari, saudara akan tahu perbedaan ini. Sama tapi beda. Ketika di dalam Alkitab, kalau saudara bahkan tulisan yang lain juga ya. Kalau pakai bulan, ya, ayat kedua itu bicara konteksnya apa? Gereja, gereja dikepung. Ya. Bicara tentang pengepungan, biasanya diukur dalam bulan. Berapa bulan gitu ya. Saudara dalam Alkitab juga baca ini. Berapa bulan gitu ya. Berapa tahun nih, berapa bulan gitu ya. Sedangkan ayat 3. Kenapa pakai hari bukan bulan? Kan ini bukan pengepungan. Ini bicara apa? Bicara apa? Konteksnya apa? Berkabung. Terus bicara apa? Bernubuat. Bicara apa? Bersaksi. Saudara coba kaitkan. Bukan bulan. Hari. Kesaksian gereja adalah usaha tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sebagai gereja Tuhan, tiap-tiap hari kita berkabung. Melihat orang yang belum kenal Tuhan. Yang menderita emosi dan jiwanya karena diikat oleh kuasa kegelapan. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan, dia pun boleh Tuhan lepaskan. Kiranya dia pun beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tiap-tiap hari gereja Tuhan bersaksi. Ini usaha tiap-tiap hari. Pakai hari. Saudara, apa yang mereka kenakan? Pakaian kabung. Ini bukan pakaian pesta. Pakaian kabung. Suatu pakaian dikenakan ketika mengalami kesedihan batin. Dan pertobatan atas dosa. Mohon pengampunan Tuhan ya. Kadang mengoyakkan gitu ya pakaiannya gitu ya. Dengan pakaian kabung pakai kadang juga dikoyakkan lagi gitu ya.
untuk menyatakan isi hati gitu ya. Tapi Tuhan pun menegur ya. Kamu jangan koyakan baju kamu, tapi hati kamu yang harus kamu koyakan gitu ya. Tuhan juga menegur ya sempat ya. Karena ada orang Israel yang hanya dari luarnya saja, wah koyak kayaknya sedih tapi hatinya nggak mau gitu ya. Sebagaimana di dalam Yeremia 3 dikatakan, dahi kamu adalah dahi seorang pelacur. Padahal di dalam hukum Taurat dikatakan ya, di dahi kamu ngapain? Ajarkan kepada anak-anakmu bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ajarkan itu, taruh itu di dahimu, taruh itu di lenganmu. Itu bukan bicara kita tulis gitu ya, bukan saudara. Bicara bahwa itu melekat pada tubuhmu, kamu bersatu dengan firman-Nya. Firman-Nya ini yang kemudian menghidupkan kamu, maka hujan Tuhan berikan kepada kamu. Dikatakan ya, hujan bicara mengenai berkat Tuhan ya. Nah, tetapi dahi seorang pelacur adalah sama, tapi kebalikan. Yang satu melekat firman Tuhan, taat, hidup beriman kepada Tuhan. Yang satu dahi seorang pelacur itu bicara bahwa orang ini bebal. Kemudian yang keluar dari mulutnya dari Yeremia 3 adalah mengatakan, Tuhan, berapa lamakah lagi engkau murka? Kenapa engkau murka kepadaku Tuhan gitu ya? Dan Tuhan katakan, engkau pelacur. Jangan minta untuk ubah aku. Ubah sikap kamu. Ubah perbuatan kamu. Ubah hati kamu. Tuhan katakan dalam Yeremia 3. Di mana nanti kita akan lihat juga dalam Yeremia dalam perikop ini saudara. Makanya pakai pakaian kabung. Sebagai umat Tuhan yang sejati kita berduka. Melihat hal ini kita berduka. Melihat orang yang dalam cengkraman dari kuasa dosa, kita berduka. Kita menangis, kita berharap Tuhan boleh memberikan pertobatan, memberikan anugerah belas kasihannya. Ada kesedihan. Suatu pakaian yang dikenakan ketika mengalami kesedihan batin dan pertobatan atas dosa. Pakaian ini menunjukkan duka cita saudara. Duka cita atas penghakiman yang akan didatangkan. Ada dosa, ada efek dosa. Ada penghakiman Tuhan saudara. Dan kita berduka. Tapi ada juga harapan bahwa setidaknya ketika gereja bersaksi menjalankan tugasnya sebagai saksi Tuhan ini, dari antara mereka sebagian mereka kemudian akan bertobat. Ya, kita berkabung, tapi kita pun ada pengharapan. Ada orang-orang yang kemudian bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara, setiap orang percaya yang sejati akan mengalami hal ini. Berkabung, berdoa, bersaksi, mengerjakan, mengusahakan agar orang yang belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekarang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kenapa kok mereka melakukannya? Karena tahu damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati, berkat Tuhan yang melimpah yang sejati mereka telah alami dan mereka juga mau agar orang itu pun boleh mengalaminya. Karena kerajaan Allah telah datang. Rajanya adalah Kristus. Itulah Injil. Itulah pesan dari kesaksian kita. Saudara. Bukan kita mati masuk surga. Tapi kerajaan Allah telah datang. Rajanya adalah Kristus. Waktu ngomong mengenai hal ini kepada orang belum percaya atau orang Jepang baru ketemu ya. Kerajaan Allah telah datang. Raja adalah Kristus. Kira-kira mereka akan gimana ya? Hah? Gitu ya? Hah? Oleh sebab itulah saudara. Di dalam tiap-tiap minggu kita menjelaskan hal ini. Kita sudah terlepas 2000 tahun lamanya. Kita enggak seperti orang-orang Yahudi jemaat mula-mula yang berhadapan langsung dengan realita pada saat itu. Pernak-perniknya pun ada pada mereka. Sekarang kalau saya ngomong kakidian, apa yang saudara bayangkan? Sudah berbeda. Nggak dapat. Kita Kristen yang seperti itu loh. Berbeda dengan jemaat mula-mula. Betapa beraninya kalau kita mengatakan bahwa kita ini nggak perlu belajar. Mengerikan berbeda saudara. Kalau kita mengatakan kita nggak mau belajar, maka yang muncul kemudian apa? Penafsiran kita dimasukkan ke dalam Alkitab. Sekarang saya tanya, kakidian itu seperti apa? Ada berapa cabang?
Lebih jelas ya spesifiknya. Kakidian yang ada dalam kemah suci atau bait suci yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di abad pertama. Nah, lebih spesifik ya. Ada berapa? 7 ya, tadi sudah ngomong ya. Lalu di atas yang ketujuh ini ada apa? Ya betul ya, ada daun, ada buahnya gitu ya, ada apa itu? Ya. Lalu di paling atasnya ada apa? Lilin tadi, salah. Nggak ada lah lilin. Apakah lilin? Nggak ada. Benarkah lilin? Lilin apa minyak? Minyak. Kalau minyak berarti ada alat untuk tampung minyak. Ada cawan atau namanya bokor gitu ya. Setelah ada minyak, maka kemudian ada sumbu, kemudian ada api dinyalakan di sana. Berbeda dengan kita yang lilin. Jadi ketika kita baca ini, kita nggak akan ngerti kalau kita nggak ada pengertian ini, saudara. Nah, saya ngomong ini apa ya? Kayak nggak ada kaitannya. Ada, saudara. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Saudara, dua saksi ini bukanlah individu-individu di masa yang akan datang secara literal, tetapi secara simbolik. Dua pohon zaitun, dua kaki dian, dua nabi dalam perjanjian lama Elia dan Musa. Ini semua adalah gambaran. Simbolik. Melalui gambaran-gambaran ini, orang-orang Kristen yang terkepung di zaman Yohanes dikuatkan. Melalui gambaran-gambaran ini, kita orang Kristen di zaman ini dikuatkan. Dan ini juga yang kita butuhkan. Apa ya yang dikatakan oleh Yohanes kepada gereja mula-mula? Dan yang ingin kita tahu juga ya ketika Yohanes ngomong hal ini ya. Kita lihat saudara di ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Wahyu 11 ayat 4, 1, 2, 3. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Apa yang ada di dalam pikiran saudara mengenai pohon zaitun dan kaki dian? Tidak ada apa-apa, tepat sekali. Berbeda ya dengan orang Yahudi abad pertama ya. Mereka baca ini, mereka tahu apa itu. Karena mereka diajarkan. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Sebenarnya kekristenan adalah agama yang paling menyedihkan mungkin ya. Ketika mengaku percaya Tuhan, tetapi ketika bicara mengenai Tuhan ya banyak hal yang tidak diketahui. Orang Yahudi enggak loh. Bicara kaki dian dia tahu, bicara pohon zaitun mereka tahu. Jadi bagaimana kita bisa tahu apa artinya daripada Yohanes ini ketika menyampaikan hal ini, saudara? Bagaimana caranya? Dari mana kita ambil? Saudara bisa ambil dari perjanjian lama. Tepat, sumber utama kita perjanjian lama. Sumber yang lainnya dari mana lagi? Ya mungkin sejarah dunia gitu ya. Tapi sumber utama kita adalah perjanjian lama. Perjanjian lama saudara. Kita lihat Zakaria 4. Gambaran pertama. Jadi ada gambaran yang dinyatakan oleh Yohanes. Gambaran pertama adalah kedua pohon zaitun. Judul dari Zakaria 4 itu apa saudara? Bisa satu orang baca dengan suara yang keras? Penglihatan kelima. Terus? Emas yang berhiaskan dua pohon zaitun. Kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun. Bahasa Indonesianya sebenarnya kurang tepat, saudara. Bukan kandil yang berhiaskan pohon zaitun. Ini kan terjemahan baru tahun 74. Saudara, di terjemahan baru tahun 2023 itu nggak pakai itu lagi. Dia tulisnya adalah begini. Kandil, pohon zaitun gitu ya. Dia pakai koma gitu ya. Karena ini lebih tepat. Kita coba lihat Zakaria 4 ayat ketiga. Gambaran pertama yang diperlihatkan adalah kedua pohon zaitun. Ini apa kedua pohon zaitun? Ini adalah sarana kesaksian gereja. Apa itu ya? Ini adalah sarana kesaksian gereja. Kedua pohon zaitun. Pada tahun 520 sebelum Masehi, saudara, orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem setelah pembuangan Babel. Jadi kan setelah si Daniel berdoa, Gabriel datang, lalu terjadi kebangunan rohani. Lalu kemudian orang Yahudi kembali ke Babel, membangun bait suci. Mulai. Ketika bangun bait suci, apakah segera terjadi? Tidak. Di tengah jalan sebelum bait suci itu jadi, orang-orang mulai membangun rumahnya masing-masing. Di tengah-tengah bangun bait suci orang sudah mulai suam-suam kuku. Lalu Tuhan angkat orang-orang yang untuk memperingatkan orang Yahudi. Bangun bait suci ini sampai jadi. Ini yang penting. Ini senternya kita gitu ya.
Dikatakan, jadi pada tahun 520 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem setelah pembuangan ke Babel, mereka berhenti untuk bekerja membangun bait suci. Dan kemudian Allah memberikan penglihatan kepada Zakaria untuk menguatkan iman mereka. Kenapa mereka nggak membangun? Mikirin diri sendiri karena bangun rumah mereka masing-masing. Kenapa mereka nggak bangun? Mereka mendapatkan perlawanan dan mereka takut. Maka kemudian Tuhan pakai wakil-wakil Tuhan untuk kembali menguatkan mereka. Ya, ini yang terjadi. Ini menggambarkan apa sih? Gereja di dalam tekanan. Menggambarkan apa sih? Ya gereja saudara di zaman ini tepat sama persis saudara. Sama persis. Kita lihat Zakaria 4 ayat yang ketiga. Saudara lihat yang bahasa Indonesia ya. Saya baca yang bahasa terjemahan baru 2-nya ya. 2 pohon zaitun ada di sisinya. Berbeda ya. Satu di sebelah kanan bokor itu dan satu di sebelah kirinya. Jadi bukan berhiaskan, kandil itu berhiaskan 2 pohon zaitun. Tetapi di sebelah kiri dan kanan kandil itu ada 2 pohon zaitun. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Bokor itu adalah cawan. Bokor itu isinya apa? Minyak. Ya, cawan minyak itu ada di bawah apa di atas? Di atas ya. Saudara bisa bayangin nggak ya? Ada cawan di atas, ada minyak, gitu ya. Minyak tapi kandil ya. Berbeda kan dengan yang kita lihat ya. Berbeda bentuknya. Jadi lebih gede nggak di atas ya? Lebih gede karena tambang minyak. Jadi ini ada 7 ya. Dan kemudian kita lihat Zakaria 4 ayat 12. Zakaria 4 ayat 12. Jadi di Zakaria ini malaikat kasih penglihatan. Lalu Zakaria bertanya apa artinya. Lalu malaikat memberikan penjelasan. Seperti itu ya. Zakaria 4 ayat 12. Untuk kedua kalinya aku berkata kepadanya. Apa arti kedua dahan pohon zaitun yang berhubungan dengan kedua pipa emas yang menyalurkan minyak kemasan dari atasnya itu. Lagi-lagi beda lagi dengan bahasa Indonesia ya. Beda ya? Beda ya? Ya. Yang TB2 lebih baik sih. Jadi untuk kedua kalinya aku berkata kepadanya, apa arti kedua pohon zaitun yang ada dan kemudian berhubungan dengan kandil itu gitu ya. Yang mengalirkan minyak kemasan, cairan kemasan dari atasnya. Jadi 2 pohon zaitun ini kemudian keluar pipa gitu ya atau cabang. Yang mengalirkan minyak kemasan kepada kandil, kepada kaki dian itu. Dan masing-masing pohon zaitun itu saudara mengalirkannya. Kenapa mengalirkan minyak? Agar terang, agar cahaya itu tetap menyala. Ya. Nanti waktu saudara baca Zakaria 4, malaikat sendiri memberikan interpretasinya ini apa gitu ya. Sehingga saudara waktu baca kitab Wahyu, kita akan tahu bahwa ini gitu ya. Pohon zaitun yang satu itu merujuk kepada Zerubabel. Bersama dengan dia ada satu orang lagi siapa? Yosua. Ini 2 orang yang Tuhan pakai untuk membangun bait suci. Ini peristiwa penting bagi orang Yahudi dan mereka nggak akan lupakan hal ini, saudara. Ketika mereka melihat bait Allah telah berdiri, orang yang tua kemudian menangis kan ya. Orang muda sih bersuka cita gitu ya. Mereka kenapa menangis? Karena nggak semegah yang dulu. Tapi kemudian dibuat megah oleh Herodes gitu ya. Ditambahin terus gitu ya. Orang muda sih bersuka cita karena nggak tahu apa yang terjadi dengan yang dulu gitu ya. Kemegahan yang nggak tahu gitu ya. Orang tua sih sedih ngeliat hal itu gitu ya. Kita nggak mampu tetap gitu ya. Nah, pohon zaitun yang satu merujuk kepada Zerubabel. Zerubabel itu melambangkan kerajaan atau keimaman. Gampang aja ya. Siapa sih dia Zerubabel? Gubernur. Jadi pemerintah. Mewakili kerajaan. Yosua mewakili, ya udah gampang lah ya kalau satu sudah kerajaan, satu imam. Betul, mewakili keimaman. Jadi yang satu adalah pohon zaitun merujuk kepada Zerubabel. Saudara itu ada di Zakaria 4 dijelaskan kok ya. Pohon zaitun yang satu merujuk kepada Zerubabel yang melambangkan kerajaan. Dan pohon zaitun yang satunya lagi merujuk kepada imam besar Yosua yang melambangkan keimaman yang diurapi.
Yang kemudian kita mendengarkan bahwa kepada Yosua ini ya, imam besar Yosua, kemudian iblis ngapain? Nyerang dia kan ya. Supaya dia bisa disalahkan oleh Tuhan gitu ya. Tapi kemudian Tuhan ngapain? Pakaikan dia pakaian putih. Ingat ya, ada hal peristiwa ini dalam perjanjian lama ya. Ya, jadi Zerubabel melambangkan kerajaan, Yosua melambangkan keimaman. Dan Zakaria 4 ayat 14 menjelaskan ini melalui mulut malaikat kepada Zakaria. Nah, minyak, sekali lagi kembali lagi kepada minyak. Dari pohon zaitun ini mengalirkan minyak kemasan. Melambangkan Roh Kudus. Perhatikan sekali lagi ya. Melambangkan Roh Kudus yang mengalir. Zakaria 4 ayat 6. Kita lihat bersama-sama Zakaria 4 ayat 6. Tuhan berkata kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita bisa pakai kitab suci ini dengan sembarangan sih. Setan pun pakai kitab suci untuk nyerang Tuhan Yesus ya. Saudara bisa baca, ambil kitab suci ini terus bisa ngomong sembarangan ya. Bahkan bikin lagu juga sembarangan ya saudara. Bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini bicara apa sih? Bicara bahwa mereka melayani Tuhan bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kedua pohon zaitun adalah kedua sarana kesaksian gereja. Saudara, orang-orang Kristen memberikan kesaksian kerajaan Kristus dengan memberitakan firman-Nya. Sekali lagi ya. Saudara ketika mengabarkan Injil, saudara mengabarkan Injil, Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baiknya apa? Kerajaan Allah sudah datang. Sekali lagi, saudara, jangan lupakan ini, saudara. Kerajaan Allah sudah datang dan rajanya adalah Yesus Kristus. Rajanya adalah Yesus. Ini kabar Injil. Kabar sukacita. Sekali lagi, orang-orang Kristen memberikan kesaksian kerajaan Kristus dengan memberitakan firman-Nya. Kerajaannya telah datang. Dan kita siapa? Warga negara kerajaannya. Ya. Dan kita menjalankan fungsi apa? Fungsi raja kita jalankan juga, saudara. Tuhan berikan kepada kita. Kemudian gereja memberikan kesaksian keimaman dengan mempersembahkan Injilnya. Gereja berdoa. Gereja melaksanakan sakramen-sakramen yang menunjukkan darah penebusan Kristus. Tadi di Ibrani 5 yang barusan kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Bicara mengenai imam. Imam ngapain? Berdoa. Imam ngapain? Mempersembahkan korban. Zaman ini mempersembahkan korban dengan cara bagaimana? Dengan tubuhmu yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya sanggal diri, pikul salib, ikut Kristus. Sehingga orang yang belum kenal Tuhan bisa kamu jembatani. Kamu adalah imam. Tugas imam adalah mempersatukan umat dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mempersembahkan korban. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Apa yang mereka lakukan? Sakramen mereka lakukan. Melaksanakan sakramen yang menunjukkan darah penebusan Kristus. Sakramen itu ketika kita adakan di gereja ini, itu bukan hanya untuk gereja ini. Sekali lagi ya, ketika kita adakan sakramen perjamuan kudus misalkan atau baptisan, saudara, itu bukan hanya untuk gereja ini. Kalau bukan hanya untuk gereja ini, apa yang dilakukan oleh gereja selain hanya untuk kita? Untuk kita kan tentu saja ya kita yang melakukannya ya. Tuhan memberikan berkatnya karena itu sarana anugerah. Selain ini, Tuhan pakai gereja sebagai apa? Betul. Sebagai saksi, sebagai sakramen. Pertama, orang Kristen, gereja bersaksi, menyatakan firman-Nya. Menjalankan fungsi raja, menyatakan kerajaannya. Kedua, sebagaimana gambaran pohon zaitun yang kedua adalah melakukan fungsi keimamannya. Menjalankan sakramen dengan mengadakan sakramen ini bukan hanya untuk kita saja, tapi ini juga memproklamirkan kepada dunia iman kepercayaan kita. Sehingga mereka yang kemudian percaya kemudian dijembatani bertemu dengan Tuhan juga oleh gerejanya yang adalah saksinya. Saya bisa tangkap ini semua ya.
Saudara kalau berpikir ini kok asing ya kerajaannya, keimamannya. Kok saya kayaknya nggak pernah ketemu akan hal ini. Saudara kalau baca kitab Wahyu dengan teliti. Dari pasal pertama dan sepanjang kitab Wahyu ini muncul. Kitab Petrus, surat Petrus muncul. Kita memang sudah terlalu jauh saudara dengan perjanjian lama. Sehingga kita nggak bisa mengerti. Tapi kiranya ini bisa menjadi dorongan bagi kita ya untuk mencari Tuhan, mencari firman-Nya. Seperti Mazmur yang tadi kita nyanyikan, bagikan rusa, merindukan sungai yang berair. Karena sadar kami begitu keringnya, kami begitu hausnya. Kalau Tuhan tidak berikan, maka matilah kami. Mohon kepada Tuhan. Sakramen bukan hanya untuk kita sendiri, tapi sakramen juga bicara proklamasi iman, kepercayaan kita. Oleh karena itu gereja yang setia bersaksi dan itu bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan sudah berikan ini. Ada padaku di surga dan di bumi segala kuasa diberikan kepadaku. Sekarang aku mengutus kamu menjadi saksiku. Pergi, muridkan, ajarkan mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai 70 kali 7 masa itu. Tuhan sertai saudarakah? Minyak ada pada saudarakah? Api itu bercahayakah? So, dengan kuasa Roh Kudus, gereja yang setia bersaksi. Dan gereja setia bersaksi melalui kesaksian firman Allah. Dan melalui sakramen. Enggak heran kemudian John Calvin mengatakan, gereja yang sejati adalah 2 tandanya. 1, firman Tuhan diberitakan, siapakah Kristus sendiri. 2, ada sakramen. Saudara bisa baca itu di Institutio. Itu gak sembarangan dia dibaca. Kita pikir wah itu mau buat-buat. Enggak saudara. Tanda gereja yang sejati. Firman Tuhan diberitakan. Menyatakan siapa Kristus. 2, ada sakramen. Kemudian siapa yang berikutnya? Muridnya Calvin juga, rekannya juga. Yang dari Scotland. John Knox. Kemudian menambahkan yang 3. Ada disiplin. Kemudian ditambahkan oleh John Knox. Saudara, di sepanjang kitab Wahyu, Yohanes sudah menekankan hal ini. Bicara mengenai kerajaan dan keimaman. Kerajaan dan keimaman. Kita coba lihat Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Gereja adalah suatu kerajaan yang Tuhan jadikan saudara di bumi ini. Imam-imam bagi Allah. Gereja saudara. Sebagai warga negara kerajaannya. Kita dipersatukan. Siapa sih kita dulunya kita gak kenal Tuhan. Terus kemudian Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihannya. Tuhan pilih. Menjadikan kita bangsa pilihan. Menjadi orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Menjadi imamat rajani. Petrus katakan. Karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tuhan panggil dari kegelapan, persatukan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, sebagai warga negara kerajaannya dan sebagai imamat yang rajani atau dipimpin oleh Kristus ya. Mari kita baca dan jadikan ayat hafalan ini saudara. Dalam menjalankan tugas kita sebagai gereja yang menjalani 1260 hari. Jangan baca literal ya. Sebagai gereja Tuhan yang bersaksi menjalankan tiap-tiap hari kita 1260 hari saudara. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 11. Kita baca ya sama-sama.
1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tiap-tiap hari saudara, kalau saudara membuka mulut saudara, kiranya yang keluar adalah firman Allah. Bukan saudara kemudian ketemu atasan saudara bilang pada mulanya adalah firman. Yohanes 1:1. Bukan saudara. Tetapi firman Tuhan yang saudara makan, yang manis seperti madu, tapi kemudian pahit di perut, gulungan kitab yang kecil itu yang dimakan oleh Yohanes sebelum pasal ini saudara. Itu menjadi satu dengan tubuh kita. Kita melihat ada penghakiman Tuhan, kita melihat pengharapan dan keselamatan yang Tuhan adakan. Dan itu ada pada kita, bersatu firman-Nya. Dan ketika ini keluar dari mulut kita, kiranya firman Allah yang keluar, saudara. Tiap-tiap hari sebagai gereja Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan yang keluar apa? Kamu salah, dia salah, itu salah gitu ya. Bukan salah saya gitu. Saya baik. Yang salah dia, lihat saya orang yang begitu sangat dirugikan oleh dia gitu ya. Lihat dong saya begitu mengenaskan. Lihat dong saya begitu menderita. Keluar seperti itu saudara. Itu artinya kita betul-betul butuh saudara. Dalam ikatan dan kuasa dosa. Belum bertemu dengan Tuhan yang sejati. Tapi adalah kebaikan Tuhan ketika Tuhan memberikan Injilnya supaya kita bertemu dan dilepaskan oleh Tuhan. Sekali lagi ya, hendaknya sebagai gereja Tuhan yang sejati, bersaksilah setiap keluar dari mulut saudara adalah firman Tuhan. Kemudian ya, jika ada orang yang melayani, baiklah melayani bicara apa sih di dalam bait suci? Imam. Satu bicara raja, satu bicara imam. Kalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Supaya Allah dimuliakan, bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita, maka kita akan bilang, dia gak ngerjain, ini masalah, itu masalah. Lihat, hanya saya yang memikirkan ini semua. Kenapa? Kok kamu gak lihat? Lihat ini pekerjaan Tuhan bukan. Pakai nama Tuhan bisa loh. Pakai ayat firman Tuhan bisa loh. Tapi pada saat itu adalah sedang menggunakan kekuatan diri. Memposisikan diri. Melebihi daripada sebenarnya kita adalah seorang imam. Kalau kita melakukan pelayanan kita karena kasih Tuhan yang besar telah diberikan kepada kita sehingga kita mengerjakan pelayanan ini sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, maka kita akan mengerjakan dengan sukarela. Kita mengerjakan dengan penuh sukacita. Ini sama sekali berbeda saudara ketika ini terjadi dalam gereja. Kemudian yang muncul apa? Ketika kita menjalankan apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11 ini yang akan menjadi ayat hafalan kita. Maka Tuhan dimuliakan. Tetapi coba, kalau ini lihat saya gitu ya. Atau lihat orang lain, gak usah ngomong lihat saya. Gak mungkin sih kita kayak ngomong lihat saya gitu ya. Yang kita lakukan biasanya lihat orang itu gitu ya. Dia gak beres. Lihat orang itu, dia nggak beres. Lihat orang itu nggak beres. Dengan kata lain, lihat saya beres. Sebenarnya sama nih, dibolak-balik aja gitu ya. Sedang menggunakan kekuatan diri sendiri. Tapi dikatakan sekali lagi, kekuatan yang dianugerahkan Allah gunakanlah itu, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. G.B. Carrot berkata, di manakah pada akhir abad pertama Masehi kita bisa mendapatkan seorang Kristen dan seorang imam Kristen? Ada nggak? Ada seorang raja dan seorang imam? Sudah tidak ada. Lalu dia katakan, bukan di dalam diri dua orang anggota gereja, melainkan di dalam diri seluruh umat Allah yang kepadanya dilimpahkan fungsi-fungsi kerajaan dan keimaman Kristus. Kita diberikan tugas ini, saudara, menjalankan fungsi kerajaan dan keimaman. Saudara, sudahkah saudara benar-benar menyerahkan hidup saudara kepada Yesus sebagai Tuhan? Artinya nggak ada
yang saudara cintai selain Tuhan? Kalau ada yang lain yang saudara cintai selain Tuhan, yaitu di dahinya dahi seorang pelacur dikatakan oleh Yeremia 3. Sudahkah saudara benar-benar percaya bahwa dia, Yesus, adalah juru selamat yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saudara? Benar-benar loh saudara, bukan hanya sekedar tahu. Benar-benar artinya saudara menyerahkan hidup saudara kepada dia. Kalau saudara ingin diselamatkan, ini adalah berita Injil yang harus saudara terima dengan iman. Gak ada yang lain. Gak ada jalan lain. Saudara cari itu lewat apapun yang ada dalam dunia ini. Lewat binatang peliharaan, lewat gaji, lewat pekerjaan. Saudara tidak akan mendapatkannya. Lewat istri, lewat anak, saudara tidak akan mendapatkannya. Satu-satunya adalah Kristus. Kalau saudara ingin diselamatkan. Gambaran yang pertama tadi ya. 2 pohon zaitun. Gambaran yang kedua adalah kaki dian. Kaki dian di ayat yang tadi kita baca ya. Dan ini apa? Ini adalah efek atau dampak kesaksian gereja. Efek dari dampak kesaksian gereja. Yaitu apa dampaknya? Ketika minyak mengalir, ada terang. Ya kan ya? Ada cahaya. Ya. Ketika kegelapan ini, di dalam kegelapan, ketika ada minyak dan cahaya, ini kemudian ada dampaknya, maka kegelapan itu menjadi kelihatan gitu ya. Atau terang gitu ya. Tetapi kan ini yang dinyatakan oleh Yohanes dulu dalam pasal 1 ya. Ketika terang itu yang sesungguhnya datang menerangi kegelapan gitu ya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya gitu ya. Bicara mengenai hal ini ya. Ini efek dari kesaksian gereja. Yaitu kaki dian. Dalam kitab Yohanes, Yesus menggambarkan Yohanes Pembaptis sebagai pelita yang menyala dan bercahaya. Sama-sama kita baca. Tuhan Yesus bicara mengenai Yohanes Pembaptis. 1, 2, 3. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Jadi kaki dian ini siapa ini? Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Artinya ada nggak yang tidak menyala dan tidak bercahaya? Ada. Dia pelita yang menyala dan bercahaya. Saudara, orang Kristen tidak memberikan kesaksian tentang diri kita sendiri. Ketika kita bersaksi bukan bicara kita, tapi bicara Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan lakukan di dalam masa dulu kita, apa yang Tuhan lakukan ketika kita bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita ketika kita ditransform oleh Tuhan, perubahan itu yang dulu dengan yang sekarang terjadi, dan kemudian dari mulut kita keluar, siapakah Yesus? Dia adalah Mesias, anak Allah. Tuhan kita, juru selamat kita, kemudian keluar dari pengakuan kita. Dan ini adalah dasar daripada pemberitaan Injil. Siapa dulu kita? Perjumpaan kita dengan Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan kemudian pernyataan iman kita, siapakah Yesus. Ini dilakukan oleh Paulus dan Petrus. Saudara, orang Kristen tidak memberikan kesaksian tentang diri kita sendiri. Tapi memang kita ngomongnya, kita itu apa yang terjadi, tapi kembali kepada siapa yang lakukan, siapa yang kerjakan. Saudara, sungguh adalah anugerah Tuhan, saudara, ketika saudara cepat-cepat ketemu dengan Tuhan. Bukan mati ya maksudnya ya. Cepat-cepat ketemu dengan Tuhan adalah saudara semakin mengenal dia. Saudara dilepaskan daripada jerat-jerat yang membahayakan saudara. Itu lebih cepat. Kalau enggak, saudara akan menghabiskan waktu begitu banyak, resources begitu banyaknya untuk yang lain dan kemudian sia-sia. Sebaiknya selagi saudara, mungkin kalau anak saudara masih muda, justru ajarkan kebenaran firman Tuhan. Ini akan membatasi mereka, mempagari mereka, sehingga mereka berjalan di jalannya Tuhan, yaitu jalan kehidupan. Gereja adalah kaki dian, di mana cahaya Kristus terpancar dan bisa dilihat. Yohanes Pembaptis berkata, dalam Yohanes juga ya, aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Perhatikan ya, kandil ini, kaki dian ini, pelita ini, yang bercahaya ini, yang memberikan terang ini, mengatakan,
Aku datang membaptis dengan air. Supaya siapa? Kristus dinyatakan kepada Israel. Ini yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Sebagai saksi Tuhan. Sebagai kaki dian Tuhan. Menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Sebagai kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan di atas bumi ini. Orang-orang Kristen dibenarkan di hadirat Allah melalui darah Kristus. Dibenarkan. Dan kemudian sebagai kaki dian menyatakan kebenaran firman-Nya dan kasih karunia Injil kepada dunia. Pertanyaannya, apakah saudara adalah pelita yang menyala dan bercahaya? Saudara, apakah saudara kaki dian yang menyala dan bercahaya? Yesus berkata tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Di atas supaya orang lihat atau enggak lihat? Supaya orang lihat. Lihat apa? Terangnya. Lihat cahayanya. Dan orang Kristen adalah benar-benar kaki dian, saudara. Benar-benar orang Kristen adalah kaki dian. Coba bayangkan. Ini kaki dian letaknya di mana? Di atas. Jadi ketika ini bercahaya dengan begitu baiknya. Karena minyak itu penuh terisi. Maka akan kemudian menerangi sekitar. Dan orang diberkati. Coba sekarang bayangkan. Minyaknya nggak ada. Terangnya nggak ada. Ini bicara orang-orang Kristen yang terus berdosa. Terlihat atau enggak? Karena di atas mencolok. Coba ya di koran kalau bicara mengenai di berita. Di medsos. Seorang pendeta di Sumatera Utara saling jotos gitu ya. Atau seorang pendeta berzina. Itu membuat heboh dunia enggak? Membuat heboh dunia. Karena letaknya di atas. Jonathan Edwards berbicara kepada New England pada zamannya. Amerika sudah dibangun dengan dasar firman Tuhan dengan begitu baiknya. Menjadi negara yang maju. Tapi kemudian Jonathan Edwards mencium bau kesombongan daripadanya. Terus menegur daripada Amerika. Amerika, kamu ketika negara ini maju. Kalau kamu tidak datang terus kepada Tuhan. Kamu dengan pride kamu tinggikan. Maka yang mencolok adalah keberdosaan kamu, saudara. Bukan nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dicemooh oleh orang Kristen. Oleh orang Kristen. Kita adalah kaki dian. Dan sekiranya saudara, hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hidup saleh enggak rugi. Hidup saleh menguntungkan. Hidup saleh bukan kekolotan. Hidup saleh adalah sukacita karena hanya mereka lah yang melihat Tuhan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka lah yang melihat Tuhan. Apakah saudara adalah pelita yang menyala dan bercahaya? Tuhan Yesus katakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jikalau seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ketika orang Kristen berdosa, begitu mencoloknya. Tapi ketika orang Kristen hidup kudus takut akan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam dunia yang gelap, kejahatan dan tipu muslihat iblis bekerja dengan begitu hebatnya. Ketika saudara melihat orang yang sedang dalam kesusahan, masa sih kita nggak akan muncul belas kasihan kita ya kepada mereka ya? Misalkan orang nggak ada kerjaan, kita pun sedih kan ya. Berharap kita berdoa dia ada kerjaan gitu kan ya. Ketika orang nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, maka apa yang kita lakukan ya? Sebagai orang Kristen kita berdoa, kita mencari gitu ya, kita mengusahakan bagaimana nih orang ini bisa mendapatkan tempat tinggal, gitu kan ya? Karena kita melihat bahwa wah dia nggak ada tempat tinggal, ya susah hidup orang yang nggak ada tempat tinggal, kayak apalagi di negara orang asing ini, nggak ada orang yang lainnya lagi selain daripada misalkan sesama orang Indonesia, sesama orang Kristen begitu kan ya? Dan saudara, di dalam dunia yang gelap dan melampaui dari apa yang sudah saya katakan, terlebih lagi saudara berkenaan dengan hal yang spiritual. Kalau bicara materi itu sementara, bicara spiritual itu hal yang kekal.
Iblis bekerja dengan begitu hebatnya. Yang dapat menerangi, yang dapat membebaskan, yang dapat menyelamatkan adalah cahaya Injilnya. Cahaya Injilnya. Gereja adalah kaki Dian yang memancarkan terang Kristus. Gambaran ketiga adalah perlindungan Tuhan melalui kesaksian gereja. Dengan kesaksiannya gereja tidak hanya melayani Tuhan, tetapi juga dipelihara di tengah-tengah bahaya. Ayat yang kelima. Ayat Wahyu 11 ayat kelima ya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ini bicara apa? Kalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, gereja maksudnya ya, maka keluar api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Saudara ingat siapa ya di dalam perjanjian lama yang ada kisah seperti ini? Dari mulutnya naik ke atas, kemudian dari atas turun api ke bawah. Ya, lihat ya. Dari mulutnya naik ke atas, dari atas turun api ke bumi, menghanguskan musuhnya. Peristiwa apa ya? Elia, betul. Elia. Ketika dia panggil api dari langit untuk menghanguskan tentara yang dikirim untuk menangkapnya, saudara. Kemudian doanya dijawab oleh Tuhan. Api turun membinasakan musuhnya. Intinya adalah ketika gereja bersaksi dengan berani dan setia, firman Tuhan punya kuasa atas musuh-musuhnya. Perhatikan saudara. Firman Tuhan punya kuasa atas musuh-musuhnya. Tuhan berkata kepada Yeremia yang tadi saya katakan di Yeremia 3 ya saudara. Kepada orang Israel yang seperti seorang pelacur, begitu bebalnya dari mulut mereka, mereka katakan, oh Tuhan, selamanyakah engkau murka? Dan Tuhan katakan, engkau mau mengubah aku? Engkau mau mengubah aku? Kamu ubah perbuatanmu yang jahat itu dan bertobatlah kamu, gitu ya Tuhan katakan kepada orang Israel. Dan kemudian di Yeremia 5 ayat 14 Tuhan berkata kepada Yeremia, oleh karena engkau telah mengucapkan perkataan ini, maka sesungguhnya aku membuat perkataanku dalam mulutmu menjadi api. Dan bangsa ini menjadi kayu bakar dan api itu akan menghanguskan mereka. Awalnya sih Yeremia gak ngomong-ngomong ya. Gak mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi kemudian di sini wah begitu panasnya gitu ya. Dia mau gak mau keluarkan itu gitu ya. Untuk kemudian menghanguskan bangsa Israel. Saudara, beberapa orang Kristen itu tergoda untuk mundur dan menarik diri untuk menyatakan firman Tuhan dengan berani. Karena hal itu mungkin bertentangan dengan nilai-nilai di sekitar atau praktek-praktek di sekitar. Maka kemudian orang Kristen lebih ambil posisi tarik diri. Tetapi saudara, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut untuk menyatakan firman Tuhan dengan setia dan berani. Karena Tuhan melindungi mereka yang dengan berani membela kebenarannya. Sekali lagi ya. Tuhan melindungi mereka yang dengan berani membela kebenarannya. Hughes mengatakan, saksi-saksi Tuhan mungkin dibenci dan diperlakukan buruk dengan bahkan dihabisi, tapi mereka tidak dapat dibahayakan meskipun mereka tampak dikalahkan oleh musuh, tapi merekalah yang menjadi pemenang. Saudara, karena dalam lindungan Tuhan bahkan kematian pun tidak akan membinasakan gerejanya. Saudara mengaminkan hal ini? Kalau saudara mengaminkan hal ini, saudara, kiranya Tuhan tambahkan keberanian kepada saudara dan saudara bersaksi. Dan ketika bersaksi itu menyatakan firman ya, bersaksi dengan sakramen kan ya. Maka apa yang terjadi saudara? Tuhan akan memisahkan sebagian orang diselamatkan, sebagian orang disiapkan untuk dibakar dalam api kematian kekekalan. Gambaran yang keempat adalah kuasa kesaksian yang dimiliki gereja melalui doa. Di ayat yang ke-6. Mereka punya kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saudara, di masa penyembahan berhala Raja Ahab, Elia berdoa dan langit tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Atau 42 bulan. Atau 1260 hari. Dan Musa mengubah air menjadi darah. Dan juga banyak tulah dahsyat lainnya
Ini kan yang dinyatakan di dalam Wahyu ini ya, bicara mengenai karakter Elia, karakter Musa. Dan gereja yang bersaksi di zaman Injil, di masa 1262 hari ini, masa 3,5 tahun terakhir ini, tidak akan diperlengkapi dengan kuasa yang lebih kecil daripada nabi-nabi dalam perjanjian lama. Sekali lagi ya, gereja yang dalam 3,5 tahun akhir ini tidak diperlengkapi dengan kuasa yang lebih kecil dari nabi-nabi perjanjian lama yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini. Melalui doa, gereja punya kuasa yang menaklukkan. Sekali lagi ya, melalui doa, gereja memiliki kuasa yang menaklukkan. Saudara, sambil merujuk, sambil berbicara mengenai Elia, Yakobus bilang ya, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dia nggak mungkin ngomong ini gitu ya, hanya gombal gitu ya. Dia ngomong ini karena realitanya adalah demikian. Elia dan Musa adalah manusia biasa. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Kuasa ilahi tersedia bagi gereja yang setia melalui doa. Ketika melihat kekristenan turun gitu, sepertiga begitu besarnya, saudara. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Kita berdoa kiranya Tuhan mendatangkan kebangunan rohani. Kiranya Tuhan mendatangkan kebangunan rohani. Pada tahun 1588 sebuah armada besar berlayar dengan kekuatan besar dari Spanyol Katolik Roma, saudara, datang menuju untuk menaklukkan Inggris dan memadamkan cahaya Injil Reformasi Protestan. Dua faktor kemudian dikombinasikan untuk melawan, untuk menghancurkan armada Spanyol sepenuhnya. Satunya adalah badai dahsyat yang menghancurkan banyak kapal besar di pantai berbatu Irlandia. Dan faktor lainnya adalah pertempuran yang begitu dengan gagah beraninya, walaupun kapal-kapal Inggris itu kecil, yang memanfaatkan kekacauan yang didatangkan oleh badai ini, yang sudah ditentukan secara ilahi. Di balik badai, di balik kapal-kapal Inggris ini, saudara, bukan hanya mereka bekerja penting gak ya? Penting ya. Tetapi doa-doa yang sungguh-sungguh dari orang-orang percaya yang tidak terhitung jumlahnya di Inggris itu dinaikkan, saudara. Di balik badai, di balik kapal-kapal yang kemudian mereka berusaha juga untuk berperang. Doa dari seluruh Inggris naik ke hadapan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan di surga. Seperti Elia dan Musa. Dan bagaimana akhirnya? Inggris menang. Dan setelah Inggris dibebaskan, Ratu Elizabeth pertama memerintahkan untuk membuat koin peringatan dengan tulisan Ava Fit Deus. Yang berarti Tuhan meniup. Saudara bisa cari di Google ya. Itu ada koin, koinnya itu ada gambar ombak begitu ya. Ava Fit Deus, Tuhan mengembus. Artinya bahwa Elizabeth tahu bahwa Tuhan telah menjawab doa-doa umatnya. Badai yang didatangkan, kapal-kapal yang Tuhan sertai, akhirnya memenangkan pertempuran. Dan dengan cara demikian ini menjadi kesaksian Injil Reformasi Protestan. Saudara, ketika Elia berdoa dan hujan tidak turun, ini membuktikan bahwa dia berbicara untuk Tuhan yang esa, yang benar dan hidup. Kita berdoa datang kepada siapa tadi lagu yang kita nyanyikan? Allah yang hidup, saudara. Elia berdoa dan Allah yang hidup menjawabnya. Tuhan yang benar dan hidup menjawab doa Elia. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang benar dan hidup? Naikkan doa saudara. Dan doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Sebagaimana Musa, gereja dimampukan untuk membebaskan manusia dari perbudakan melalui pemberitaan Injil. Sudahkah Anda dimerdekakan dari dosa-dosa Anda melalui kematian dan kebangkitan Yesus? Anda dapat melakukan dengan hal yang sederhana. Melalui iman yang sederhana. Percaya kepada Injilnya. Kalau saudara sudah dimerdekakan. Kalau saudara sudah dibebaskan. Saudara juga telah terima panggilan. Panggilan yang sama bersama dengan seluruh gereja. Yaitu untuk menjadi saksi Injil dengan kuasa Roh Kudus kepada dunia yang gelap.
bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan dan sekarang saya mau menyatakan sukacita saya. Kiranya orang di sana pun boleh diselamatkan. Saudara, Wahyu 11 ini secara keseluruhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa dengan kuasa Roh Kudus, gereja yang bersaksi diberikan kuasa melalui firman, sakramen-sakramen, melalui doa, dan sarana-sarana anugerah ini. Gereja dimampukan untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Gereja dimampukan untuk mengalahkan kejahatan. Bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Gereja dimampukan untuk membebaskan orang-orang berdosa dari penghakiman. Dan inilah yang membuat gereja berkuasa. Bukan uang, perhatikan, bukan orang. Orang kaya akan pakai uang, saudara. Bukan uang. Orang yang duduk dalam pemerintahan akan menggunakan politik. Bukan pengaruh politik. Orang yang pintar dalam sales akan melakukannya. Bukan tipu muslihat pemasaran. Bukan apapun yang melibatkan strategi duniawi. Dengan kuasa Roh Kudus dan dalam lindungan Bapa, kuasa dan kekuatan gereja itu terletak pada pemberitaan tentang Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Ketika GRI didirikan, di dalam doa Patong, berdoa kiranya dari mimbar gereja Reform Injili Indonesia, Tuhan Yesus diberitakan, salibnya ditinggikan. Dengan kuasa Roh Kudus dan dalam lindungan Bapa, kuasa dan kekuatan gereja terletak pada pemberitaan tentang Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Dengan kuasa Roh Kudus, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus, nyatakanlah Yesus. Minggu depan kita akan melanjutkan apa yang dialami oleh kedua saksi ini. Dan kita akan melihat, bicara mengenai hal apakah ini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Minta Pak Marlop untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau yang kembali memberikan kami gairah dan sukacita begitu mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang begitu indah. Yohanes yang melihat apa yang terjadi pada perjanjian lama, dan dia pun kembali melihat bagaimana Allah yang sama yang membangkitkan Zerubabel dan Yosua sebagai mewakili kerajaan dan keimaman daripada Kristus untuk ditunjukkan kepada dunia. Dan kami pun sekarang ya Tuhan yang hidup di dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan panggil sebagai orang-orang percaya, gereja Tuhan panggil sebagai raja dan imam ya Tuhan, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kiranya lah ya Tuhan, Tuhan tolong kami satu persatu umat-Mu yang ada di tempat ini, agar kami pun boleh menjalankan peran kami ya Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kiranya Tuhan boleh terus bangun iman kami. Dan tolong kami ya Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dan bergantung kepadamu. Supaya kami pun boleh memimpin orang-orang kembali kepada Tuhan. Menyaksikan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah terus gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dari mimbar gereja ini, kiranya firman Tuhan terus diberitakan. Firman yang sejati, di mana Kristus ditinggikan, salib Tuhan ditinggikan. Dan biarlah itu juga boleh membawa semua orang yang datang di tempat ini kembali kepada Kristus. Dan kami pun bersaksi di tengah-tengah negara ini ya Tuhan, kepada orang-orang yang belum percaya siapakah Kristus. Oh Tuhan, pimpinlah hidup kami umat-Mu di tempat ini. Dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.